temukanku di lukamu yang beri anugerah. Engkau mengangkatku ke batu yang teguh. Kau beriku namamu, utuhkan hatiku. Tinggikan sujudku, akui Engkau agung, agar ku takkan takut untuk bernyanyi. Engkau mengangkatku ke batu yang teguh. Kau beriku namamu, utuhkan hatiku. Ku berdiri dan ku berserah, ku peluk Kau. Hatiku dalam tanganmu, ku berseru. Meski hancur Engkau cinta seluruh hatiku. Dosa tak berkuasa, anugerahmu menang. Anugerah merebut kuasa kubur. Dosaku mati saat Engkau bangkit. Telah Kau hancurkan segala pembatas. Kau bangkit dari maut dan Kau membawaku. Berdiri dan ku berserah, ku peluk Kau. Hatiku dalam tanganmu, ku berseru. Meski hancur Engkau cinta seluruh hatiku. Dosa tak berkuasa, anugerahmu menang. Ku diampuni, tak lagi terbelenggu. Maut tak berkuasa, anugerah telah menang. Anugerahmu menang. Anugerahmu menang. Anugerahmu menang. Anugerahmu Ku berdiri dan ku berserah, ku peluk Kau. Hatiku dalam tanganmu, ku berseru. Ku berdiri dan ku berserah, ku peluk Kau. Hatiku dalam tanganmu, ku berseru. Ku berdiri dan ku berserah, ku peluk
Shalom dan salam sejahtera Jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri untuk memulakan ibadah kebaktian perjamuan kudus kita. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya Jemaat Tuhan, mari katakan bersama, Allah kuasa penebusku. Haleluya. Allah kuasa penebusku, perlindungan yang sama, tiada nama seperti Yesus, tiada kuasa seperti-Mu. Kakiku berdiri teguh, dan ku tak akan goyah.
doa kita pada hari ini adalah pertama bersyukur atas perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Yang kedua berdoa untuk pembukaan kelompok sel muda-mudi dan para belia pada pertengahan bulan ini agar semuanya berjalan dengan lebih lancar dan lebih ramai anak-anak muda dijangkau bagi kerajaannya. Dan yang ketiga berdoa untuk kelas bimbingan penetapan dan latihan pemimpin sel supaya berjalan dengan baik dengan talian yang lancar di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan ke dalam tangan-Mu atas sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan, atas sepanjang hari, atas sepanjang bulan yang kami lalui ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sentiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan walaupun dalam keadaan pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa di surga, tangan-Mu sentiasa menopang, sentiasa memimpin kami anak-anak-Mu yang sentiasa bersandar dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesembuhan yang telah Engkau berikan buat kami yang dalam kelemahan tubuh, buat kami yang mengalami penyakit Tuhan. Kami terus berharap Engkau Tuhan Allah yang sentiasa memberikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan dan kuasa bilu-biru-Mu yang menyembuhkan kami daripada segala sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa atas segala pimpinan-Mu, atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat pembukaan kelompok sel bagi para belia Tuhan dan para muda-mudi Tuhan, agar ya Bapa Engkau terlebih dahulu campur tangan di dalam pembukaan kelompok sel ini Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar Engkau terus menaruhkan kerinduan ke dalam jiwa muda-mudi dan para belia Tuhan, agar mereka rindu ya Bapa di surga untuk mau mengikuti kelompok sel ini Tuhan, agar mereka rindu ya Bapa di surga untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Bapa di surga. Taruhkan kerinduan itu Tuhan di dalam setiap diri mereka, di dalam setiap hati mereka. Biarlah Tuhan roh mereka sentiasa menyala-nyala untuk mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan ya Bapa di surga, apa juga yang menghalangi mereka, mari saat ini Tuhan Engkau campur tangan ya Bapa di surga, supaya yang menghalangi itu Tuhan, supaya mereka sentiasa Tuhan dapat datang kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat kelas bimbingan penetapan dan kelas memimpin sel yang baru Tuhan, yang diadakan secara di atas talian Tuhan. Mari saat ini juga Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, di mana saja mereka berada saat mereka mengikuti kelas ini. Engkau berikan talian internet yang baik Tuhan, dan biarlah Tuhan saat mereka mengikuti kelas bimbingan ini ya Bapa, Engkau Tuhan Yesus Kristus sentiasa Tuhan memberikan mereka hikmat yang daripada Engkau Tuhan, diberkati lewat daripada kelas bimbingan ini, agar Tuhan bukan saja diri mereka diberkati, tapi mereka juga memberkati kepada orang yang lain. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami dan sentiasa terima kasih ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau serahkan bahan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat diminta bangkit berdiri untuk pembacaan Injil. Pembacaan Injil Kristus diambil daripada Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-20 hingga 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan ini untuk kita dapat sama-sama belajar sebagian lagi daripada firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal dan yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang kami kenal serta kami sembah dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat belajar sebagian lagi daripada firman-Mu pada hari ini, dan kami berdoa, bukakanlah hati kami, mata kami dan telinga rohani kami, dan sucikan kami dengan darah Yesus yang kudus itu, agar segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini akan menjadi satu kemuliaan kepada nama-Mu, dan kami juga mendapat berkat daripadanya. Firman-Mu adalah firman yang hidup, maka kami berdoa, ia akan tumbuh dengan baik di dalam hati sanubari kami, selepas kami mendengarkan pengajaran pada hari ini. Biarlah ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani yang membawa dan berbau harum di hadapan Tuhan. Maka kami buka firman-Mu saat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua orang yang percaya berkata, amin. Pada hari ini kita akan masuk satu tajuk yang baru, yaitu ciri-ciri khas yang menunjukkan kebesaran Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklum untuk beberapa minggu ini, firman Tuhan mengajar kita untuk mengenal Allah dengan lebih dalam. Maka di kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 lagi ciri-ciri Allah yang perlu kita ketahui untuk menunjukkan kebesarannya. Yang pertama, Allah itu roh. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang kekasih, dosa atau pelanggaran-pelanggaran adalah halangan utama yang memisahkan penyembahan kita manusia kepada Tuhan, dan itu menyebabkan ia menjadi tidak bermakna. Dari sebab itu, pengakuan terhadap dosa, hati yang benar, yakni hati yang betul-betul mau menerima pengampunan, serta menerima pengampunan itu dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup dengan benar di hadapan Allah, memungkinkan manusia yang berdosa tadi untuk menikmati penyembahan dan dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa cuma dengan hati yang bersih dan benar di hadapan Tuhan, barulah seseorang itu akan dapat memahami dengan tepat apa artinya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita juga mau lihat dari petikan, yaitu dari 1 Timotius pasal 1 ayat 17 berkenaan yaitu Allah ini roh tadi. Saya bacakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini adalah satu tulisan, ya, dan tidak salah saya katakan sebagai sebuah pesan juga kepada kita, karena ketika ini ditulis, Rasul Paulus menulisnya menjadi pesan kepada Timotius. Kenapa? Supaya Timotius, dan tidak salah juga saya katakan untuk kita pada hari ini, agar kita tidak lupa untuk memberi hormat dan kemuliaan kepada Raja segala zaman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sanggup menjadi korban dosa bagi pihak kita. Sebenarnya Dia tidak perlu, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Yesus menjadi korban dosa bagi pihak kita, maka melalui kematiannya di atas kayu salib itu kita diperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, dan demi kita yang adalah ciptaannya dapat masuk ke hadiratnya yang kudus untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan
kebenaran. Ramai orang tidak percaya perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Malah ada yang mengatakan itu cuma dongeng atau hayalan manusia dulu-dulu dan dicatatkan masuk ke dalam Alkitab. Lebih lagi yang luar biasa dan ironi sedikit ialah mereka mengatakan bahwa hasil tulisan dalam Alkitab itu adalah palsu. Sebab dari zaman ke zaman berlaku tokok tambah sehingga bahasa asli itu telah cair dan menjadi kabur maksudnya, dan dikatakan itu menjadi satu kepalsuan. Yang menariknya bagi saya secara pribadi, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah palsu, soal saya ialah kenapa masih dipersoalkan kalau itu palsu? Hakikatnya kalau benda dan perkara itu adalah palsu, maka kita tidak perlu mendebatkannya. Namun seperti yang kita tahu dan maklum, dari zaman ke zaman, kepalsuan tentang kebenaran Alkitab itu masih tetap diperdebatkan sehingga saat ini. Dan itu bagi saya secara pribadi adalah bukti bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sebenarnya adalah benar. Jadi, bukakanlah hati kita seperti yang Rasul Paulus pesankan kepada Timotius ini, supaya kita tidak lupa memberi hormat dan kemuliaan kepada Raja segala zaman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Poin kita yang kedua pada hari ini ialah Allah itu hidup, dan kita akan meneliti dua petikan dari Alkitab. Yang pertama itu daripada Yeremia pasal 10 ayat 10e, dan kedua dari Yohanes pasal 5 ayat 26. Saya mulakan dengan yang pertama, yaitu dari Yeremia pasal 10 ayat 10e. Firman Tuhan berbunyi, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tulisan ini mengingatkan kita bagaimana Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel dalam pembuangan pada waktu itu bahwa Tuhan tetap ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka apapun situasi yang sedang mereka alami. Buktinya adalah mereka masih hidup dan diizinkan. Nah, saya katakan lagi di sini, diizinkan untuk menyaksikan bagaimana Allah menurunkan hukuman terhadap bangsa Israel yang degil ketika itu dan melawan kehendaknya, dan terus-menerus melakukan dosa, sungguh pun telah ditegur acap kali oleh Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui firman-Nya yang telah disuratkan pada waktu itu. Mereka masih melawan kehendak Tuhan, dan akhirnya hukuman Tuhan pun datang. Pada waktu yang sama, dengan izin Tuhan itu juga, Dia masih meninggalkan sebahagian lagi daripada bangsa Israel ini untuk terus hidup, sungguh pun dalam pembuangan. Tidak lagi di negaranya sendiri, tidak lagi di tanah airnya sendiri, tetapi dibawa ke tempat yang lain, ke Babylon. Maka mungkin saudara-saudari pernah terdengar lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Boney M, satu kumpulan disco yang agak terkenal pada tahun 1970-an dan awal 80-an dulu, yaitu By the Rivers of Babylon. Sebenarnya lirik lagu itu memperingatkan kata-kata yang tertulis dalam kitab Yeremia itu, yaitu mereka diminta menyanyi sebuah lagu oleh penakluk mereka, orang-orang Babilonia, dan mereka menangis di tepi sungai itu. Bagaimana kami boleh menyanyi sedangkan kami tidak di tanah air kami sendiri? Namun seperti yang saya katakan tadi, dengan izin Tuhan, mereka terus ada, mereka terus hidup, dan Tuhan terus dan Tuhan tetap menyertai orang-orang yang percaya kepada Dia. Sama halnya seperti kita pada hari ini. Pandemi ini adalah sesuatu yang cukup misterius dan pada masa yang sama cukup mengerikan. Kenapa? Dengan adanya varian-varian penyakit COVID-19 ini, contohnya Delta, ya orang yang sehat pada pagi, tiba-tiba pukul 12 sesak napas, pukul 2 jalan, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan itu menyebabkan ramai keluarga yang terkesan, bukan saja dari segi psikologinya,
tetapi juga dari punca pendapatan keluarga itu sendiri. Dan akhirnya perkara-perkara seperti ini menyebabkan kita dan orang-orang di sekeliling kita mempersoalkan di mana keadilan Tuhan itu sebenarnya. Tetapi percayalah saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu hidup. Dan seperti yang dikatakan dalam Yeremia 10 ayat 10e ini tadi, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ada amin? Selanjutnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 dikatakan di situ, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, kehidupan kekal yang Allah janjikan itu diperolehinya juga melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini dimungkinkan oleh karena kasih karunia Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk umat manusia. Dalam arti kata lain, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengerjakan, manusia diberi dengan cuma-cuma dan diberi pilihan sama ada mau menerima atau mau menolak kasih karunia yang Dia berikan melalui anaknya Tuhan Yesus itu. Selanjutnya saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kita akan masuk melihat poin yang ketiga. Poin kita yang ketiga dipetik daripada Yeremia 23 ayat 23 dan 24. Dan poin ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak terbatas. Saya ulangi, untuk poin yang ketiga ini, Allah tidak terbatas. Demikian firman Tuhan yang dipetik dari Yeremia pasal 23 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Masakan aku ini Allah hanya yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh masa, dan tidak dibatasi oleh waktu. Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai omnipresence. Maksudnya Tuhan ada di mana-mana dan Dia merantasi ketiga-tiga perkara yang membatasi kehadiran manusia, yaitu ruang, masa, dan waktu. Saudara-saudari yang kekasih, jika kita sadar akan kebenaran ini, yakni Tuhan itu ada di mana-mana pada setiap masa, maka kita sebagai orang yang percaya tidak akan sewenang-wenangnya melakukan dosa. Kita akan lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lebih berhati-hati terhadap tindakan kita, terhadap tutur kata kita. Ya, kebanyakan kita kadang-kadang sewenang-wenangnya menggunakan perkataan-perkataan yang banyak kali tidak sesuai. Dan ketahuilah, apa yang kita lafazkan dari kata-kata kita itu, melalui kata-kata kita itu sebenarnya adalah sebuah doa. Dari sebab itu saya ingatkan di sini, terutama kita yang sudah ada keluarga, kita yang ada anak, janganlah memanggil anak kita itu contohnya, hei monyet, atau apa kamu ini macam, dan sebagainya lah. Jadi jangan begitu. Sebab ada anak yang pandai nih, kadang-kadang dia cakap, kalau aku anak monyet, kalian bapak monyet dan ibu monyet. Jadi berhati-hati dengan kata-kata kita. Selain daripada itu, apabila kita tahu bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana, kita akan lebih dikuatkan dalam iman kita. Kita tahu bahwa Tuhan beserta kita atau Immanuel. Terlebih lagi dalam waktu-waktu yang agak
menekan kita saat ini, ya, saat dimana pandemi masih lagi berlaku. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu beserta kita, maka damai sejahtera Allah itu juga akan beserta dengan kita. Kita ada tenang, ada rasa tahu bahwa kita sentiasa dilindungi, ada rasa tahu bahwa Tuhan itu adalah sobat kita, sahabat kita yang sesungguhnya, yang akan beserta dengan kita, sebab Dia adalah Immanuel. Yang keempat, kita akan belajar bahwa Allah tidak berubah. Petikan diambil daripada Maliaki pasal 3 ayat 6e. Firman Tuhan berbunyi, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah. Saya ulangi, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah. Saudara-saudari yang kekasih, ini memberi ingatan kepada kita bahwa semua yang tertulis mengenai Allah tidak akan berubah. Ini termasuklah semua firman-Nya, semua sifat-Nya, dan semua janji-Nya. Itu pasti akan digenapi. Ini termasuklah juga janjinya akan hidup yang kekal. Hidup yang dilepaskan dari belenggu dosa. Ya, sesuatu yang kadang-kadang boleh membuatkan manusia tercegat dan kita tertanya-tanya, apakah ini benar atau tidak. Tapi melalui firman Tuhan yang singkat ini, atau petikan firman Tuhan yang singkat dari Maliaki ini tadi, yakinlah bahwa Tuhan tidak berubah dan janjinya itu pasti akan digenapinya. Ya. Dan kehidupan yang dibebaskan dari belenggu dosa ini termasuklah kehidupan masa lampau. Dan selain daripada itu, apabila kita menerima janji Tuhan tentang hidup yang kekal ini, kita juga beroleh satu penghidupan yang berkemenangan dalam Dia untuk masa hadapan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya ingin mengajak Anda pada masa ini untuk mempertimbangkan dengan serius ajakan Tuhan Yesus untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sekiranya engkau belum pernah berbuat demikian. Mungkin Anda tertanya, kenapa sih saya perlu terima Tuhan? Apa kalau saya percaya Tuhan akan ada 2 karung beras turun daripada langit? Itu memang tidak ada. Tetapi coba pertimbangkan ini. Andai kata saat malam atau saat tengah hari atau saat kita sedang nonton TV, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Saya cakap yang nonton TV itu sebab bulan lalu suami kepada teman sekerja istri saya, pukul 7 malam, sembang-sembang, tengok siaran TV bersama anak-anak dan istrinya. Tiba-tiba kolaps dan dia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya dia sudah tidak ada. Dan ada juga banyak kali saya rasa, mungkin bukan saya saja, Anda pun dengar orang sedang mandi, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, tidak sadarkan diri dan kembali ke penciptanya. Nah, seandainya situasi ini berlaku pada Anda, apakah Anda sudah sedia menghadapinya? Dan katakanlah sudah berdiri di ambang pintu surga atau pintu Firdaus itu. Lalu malaikat tanya, kasih saya sebab, berikan saya sebab, kenapa saya harus benarkan kamu masuk ke dalam? Apa jawabanmu? Kepada Anda yang serius tentang perkara ini, marilah ikut saya lafazkan doa untuk menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi kita. Tidak perlulah tengok kiri kanan, dimanapun Anda berada, tutupkan mata, tundukkan kepala, lipat jari, dan ikut doa saya ini. Bapa dalam surga, saya orang berdosa.
Saya mengaku dosa saya. Saya telah mengecewakan Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau menerimamu ke dalam hidupku. Jadilah Raja, jadilah Tuan dalam hidupku. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus itu, ampuni saya. Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus itu, aku putuskan segala ikatan, dosa, yang sengaja dan yang tidak sengaja di masa lampau. Tuhan Yesus, aku mohon Roh Kudus-Mu memimpin aku, dan aku mohon darah Yesus membukakan hidup berkat untuk aku di masa hadapan. Terima kasih Yesus, kerana menyelamatkan aku dan menerima aku sebagai salah satu daripada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari yang kekasih, sekiranya Anda telah melafazkan doa itu tadi, saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke dalam keluarga besar Allah. Allah kita yang hidup, Allah kita yang kekal selama-lamanya, Allah kita yang berkemenangan. Dan Anda yang baru mendoakan itu tadi, saya nasihatkan, carilah siapa-siapa yang jauh lebih matang dalam iman untuk membimbing. Atau boleh juga hubungi pihak gereja, katakan keperluan Anda, dan saya pasti akan ada orang-orang yang diutuskan untuk melayani dan membimbing Anda untuk hidup berkemenangan seterusnya dengan Tuhan. Ya. Dari sebab itu, sebagai penutupnya pada hari ini, ya, apabila kita sadar akan 4 perkara yang menceritakan kehebatan Allah itu tadi, maka Allah yang hidup, yang kekal, yang dari selamanya sampai selamanya itu, memang Dia sajalah yang layak menerima sembah daripada ciptaannya, yaitu manusia sendiri. Saudara-saudari yang kekasih, hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Setiap detik itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dari itu, janganlah kita mensia-siakannya. Pakailah hidup yang satu-satunya ini untuk menjadi berkat kepada ramai orang. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa sekali pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya bagi nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau hidup dan Engkau kekal, dan Engkau selama-lamanya ada dan terus ada. Terima kasih kerana mengasihi semua kami umat manusia. Terlebihnya pengorbanan-Mu sendiri di atas kayu salib. Karena kasih, karena Engkau ingin ciptaan-Mu menyembah-Mu. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang kekal juga sampai selama-lamanya, dan pastinya segala sesuatu yang tercatat di dalamnya akan digenapi. Kiranya kami Tuhan yang telah mendengarkan bersama-sama firman-Mu ini akan diberkati seterusnya, hidup kami juga akan menghasilkan buah-buah rohani yang berbau harum dan menjadi satu kemuliaan kepada nama-Mu. Buat saudara-saudari kami yang baru menerimamu, saya mendoakan mereka Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang telah mereka terima dan lafazkan melalui mulut mereka, itu akan dijaga oleh Roh Kudus-Mu. Kami dalam nama Yesus mengisytiharkan penjagaan Tuhan atas mereka, dan kami tidak benarkan si jahat untuk mencuri kebenaran ini, dan sebaliknya kebenaran ini akan dijaga oleh Roh Kudus Allah sendiri, dan seterusnya akan bertumbuh dan menjadi matang dan menjadi berkat dalam hidup mereka, serta memberi kemuliaan kepada nama Tuhan. Terima kasih syukur kami tutup firman-Mu saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipenakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja suci yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Yang pertama, berita baik sekali lagi kepada semua muda-mudi dan juga para belia. Pembukaan kelompok sel akan dimulai bagi muda-mudi, kelompok sel muda-mudi ialah pada tanggal 13 September berkenaan dengan hari Isnin. Jadi kepada semua muda-mudi sila perhatikan tarikh yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan manakala pembukaan kelompok sel para belia ialah pada 15 September bersamaan dengan hari Rabu, juga diadakan pada minggu yang sama. Jadi sekali lagi kami mendorong kepada semua anak-anak muda supaya anda berkomunikasi dengan pemimpin anda untuk maklumat lebih lanjut. Dan juga kami mendorong supaya kita turut terlibat untuk mengikuti kelompok sel ini nanti. Jadi kepada semua jemaat Tuhan, mari kita berdoa supaya biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, berita baik kepada semua anak-anak, adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Pada 16 September, sempena hari Malaysia, akan ada pertandingan
gambar dan juga video yang paling patriotik. Ya, jadi sekali lagi kepada semua adik-adik dan juga kepada anak-anak, kami mendorong Anda untuk mengikuti pertandingan ini yang diadakan oleh gereja kita. Jadi Anda juga boleh melihat di poster yang telah disediakan. Saya membaca syarat-syarat pertandingan untuk gambar dan video untuk Hari Malaysia ini. Yang pertama, setiap kanak-kanak boleh menyertai kedua-dua pertandingan. Syarat yang kedua, gambar dan video paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Yang ketiga, video hendaklah berdurasi kurang dari 1 minit. Yang keempat, kanak-kanak boleh menyertai pertandingan ini secara individu atau bersama adik-adik atau adik-beradik. Yang kelima, pemenang akan diumumkan di perayaan Hari Malaysia atas talian pada 16 September pada bulan ini. Ya, jadi itu adalah syarat-syarat pertandingan untuk gambar dan video paling patriotik yang akan kita adakan dari 1 September hingga 10 September. Jadi sekali lagi kami mendorong semua ibu bapa, keluarga, abang, kakak, doronglah adik-adik kita untuk mengikuti pertandingan ini. Dan juga biarlah melalui pertandingan ini kita juga terus dapat memberkati negara kita Malaysia. Yang seterusnya, kepada Anda yang terlibat di dalam kelas penetapan, kepada semua calon-calon penetapan, pada 9 September setiap hari Khamis pada minggu yang akan datang ini akan ada kelas penetapan dari jam 8 malam hingga jam 9.30 malam yang juga diadakan di atas talian. Jadi sekali lagi kami mendorong kepada semua calon-calon penetapan, baik gereja Kristus Domba Allah, gereja St. Andrew, gereja Roh Kudus di Kunak dan juga di kawasan Ladang, sila ambil perhatian mengenai kelas penetapan ini. Yang seterusnya, yang keempat adalah mengenai latihan atau perlengkapan pemimpin sel, dewasa, belia dan juga muda-mudi. Juga kita masih teruskan pada minggu yang akan datang ini, pada 12 September, setiap hari Ahad, jam 8 hingga jam 9.30 malam. Ya, jadi kepada semua pemimpin-pemimpin sel yang baru, baik dewasa, belia dan juga muda-mudi, sila perhatikan tarik yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan akhir sekali adalah mengenai persekutuan doa gereja kita, ialah pada 7 September, minggu depan, 7 September setiap hari Selasa, kita akan mengadakan pertemuan doa di atas talian jam 8 malam. Jadi sekali lagi kami mendorong kepada semua jemaat Tuhan, kepada semua pemimpin-pemimpin, supaya biarlah kita sama-sama terus berdoa di dalam pertemuan ini bersama-sama, dan kiranya biarlah kita juga menjadi berkat kepada bangsa-bangsa dan juga berkat kepada gereja kita. Jadi saya kira itu sahaja pengumuman kita pada minggu ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, Anda boleh merujuk kepada pihak kepimpinan gereja ataupun pemimpin-pemimpin PCC untuk maklumat yang lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang ikhlas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikian seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan semua penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Saudara, kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput
ke perjamuan anak domba, marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Saudara, kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, sekarang waktunya untuk mengidarkan perjamuan suci. Dan bagi mereka yang sudah ditetap, sila ambil tempat. Dan bagi anak-anak yang belum ditetap, minta supaya Bapak atau Ibu untuk mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Dan sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Mari kita isytiharkan bersama, Yesus Tuhanku pemenang. Amin.
Ku